Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita berjumpa kembali dalam obrolan dengan Pak Wiratno. Yang dulu Pak Wiratno adalah menjabat sebagai Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dr. Wiratno atau sebutannya sering dipanggil dengan Mas Inung, sangat terkenal dengan upaya untuk mendaratkan, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan konservasi alam pada kawasan-kawasan yang dilindungi. Tentunya memang berat ya, tetapi dengan kegigihan, terutama meningkatkan kapasitas dan bekerja bersama masyarakat yang dengan label mengangkat wong cilik, maka saya melihat ada beberapa prospek bagi keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan hidup. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Dr. Insinyur Wiratno, maka akan disuguhkan suatu film-film pendek berbagai aktivitas dari Mas Inung Wiratno yang terus menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan hidup. Kemitraan konservasi ini adalah anaknya hutan sosial. Kalau perhutanan sosial itu di hutan produksi dan di hutan lindung. Di kawasan konservasi 27,14 juta hektar itu dikelilingi oleh 6.700 desa lebih. Dan di kawasan konservasi saya menemukan, tim saya menemukan ada kerusakan sekitar 1,8 juta hektar dari 20 juta kawasan terestrial ya, daratan. Itu jumlah yang besar, hampir 10%. Dan kerusakan itu diakibatkan oleh karena masyarakat menggunakan kawasan konservasi dengan berbagai latar belakangnya. Dan dengan kemitraan ini yang penting masyarakat merasa diakui, dilegalkan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang untuk menggarap, tapi ada hak dan kewajiban. Masyarakat menjadi social buffer, membantu kita menjaga kawasan konservasi. Kawasan konservasi penting karena dia bukan warisan dari nenek moyang, tetapi pinjaman dari generasi yang akan datang. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga manfaat dan nilai kualitasnya kawasan konservasi untuk kepentingan generasi mendatang. Komitmen pemerintah dalam hal ini Ditjen KSDAE adalah membangun role model sehingga keberhasilan tangkahan bisa direplikasi di tempat lain dan ada proses pembelajaran. Saya ingin menyinggung sedikit lah. Saya kenal sama Mas Wuri dari mulai muda itu kan gitu kan. Itu mungkin kita semua ingin tahu semua ya kawan-kawan ini. Semuanya kawan-kawan pencinta konservasi, pencinta alam Mas Wiri. Ingin tahu juga itu kan kenapa ya kok Mas Wiratno mengarah kepada manajemen konservasi. Panjang ya ceritanya. Baik. Jadi semula saya bekerja di Balai Latihan Kehutanan di Manokwari pada tahun 89. 89 di BLK, Balai Latihan Kehutanan Manokwari. Baru sebentar saya dipanggil tugas mendapatkan dana untuk postgraduate di Belanda. Di Belanda. Ya. Jadi sempat juga mengenyam pendidikan Belanda ini. Ya. Postgraduate lalu master. Sampai master di sana. Ya. Oke. Ini lebih kepada survei integration, belajar regional planning, rural development planning di sana. Tapi juga berkait dengan isu mengenai konservasi satwa liar, alam gitu ya. Kemudian di studi tesis S2 saya itu tentang buffer zone manajemen di Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Itu masuk saya ke isu-isu konservasi sejak itu.
Tadi disebut dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kemudian juga ada isu penyangga. Itu cikal bakalnya bagaimana keluar isu penyangga Taman Nasional? Iya, memang Taman Gunung Gede itu juga disebut sebagai Biosphere Reserve. Biosphere Reserve. Cagar biosfer yang Cagar disebut sebagai cagar ya, Cibodas Biosphere Reserve oleh ya, UNESCO. UNESCO. Ya. Jadi disitulah konsep cagar biosfer ada core zone-nya Taman Nasional. Core zone-nya Taman Nasional. Kemudian buffer zone-nya itu ada ya desa-desa. Desa dan perhutani. Di situ ada perhutani dan perkebunan teh. Lalu areal development. Jadi berarti dalam sistem saya mengarah ke cagar biosfer dulu nih. Jadi artinya bahwa suatu model di mana ada zoning di situ ya, dengan intinya Taman Nasional. Iya, betul. Berarti semacam integrated ya. Integrated, sebenarnya ini pendekatan landscape. Di UNESCO itu ada pendekatan landscape. Jadi berarti integrated conservation management. Conservation and development. Menarik ini. Menarik, conservation and development. Dan itu saya kira match dengan situasi di Indonesia. Baik. Mas Mir, tadi ada conservation and development. Konservasi dan pembangunan. Ini kadang-kadang masyarakat itu ada kebingungan ya. Seolah konservasi itu nggak boleh ngapa-ngapain katanya. Nggak boleh diapa-apain. Nah, kira-kira pandangan selama sekian tahun di kantor atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apa sih? Visi misi itu di mana misalnya? Iya. Sebenarnya konservasi itu boleh dikatakan sustainable utilization. Jadi ada isu sustainability. Ada isu kehati-hatian untuk keberlanjutan. Pembangunan dan stok di situ juga. Kan ada di natural capital itu di Taman Nasional itu. Seperti Gunung Gede sekarang 21.000 hektar. Ya. Tapi dia menyangga lebih dari kawasan 100.000 hektar. Dan benefit beyond boundaries-nya berupa air, itu sustainability, udara bersih, kemudian dia menjadi magnet untuk tourism puncak. Gunung Gede ini menarik 18 sektor pembangunan. Sektor pembangunan. Karena berbasis tourism, mountain tourism. Kawan-kawan pencinta alam, para konservasionis, kita semakin memahami sebenarnya sudah lama ini, bahwa inti daripada kawasan konservasi semacam Taman Nasional dimanapun ya Mas Wir ya, bukan hanya Gunung Gede Pangrango kan, seluruh Taman Nasional. Kita kira-kira 16 juta lebih sekarang untuk hektar Taman Nasional. Di 55. Iya. Yang terbaru adalah Moyo Satunda. Pulau Moyo ya. Satunda. Itu jadi Taman Nasional baru ke-55. Ini kawan-kawan, Indonesia terus bergerak dengan menunjuk beberapa kawasan Taman Nasional baru ya. Ada dinamika, ada pergerakan, ada pertambahan komitmen untuk konservasi dan melestarikan. Tadi saya kembali bahwa sekian departemen, sekian institusi yang terkait dengan kawasan konservasi Taman Nasional, karena ada produksi luar biasa. Ada air ya, Mas Wir. Ada udara bersih. Ada biodiversity. Ada plasma biodiversity. Ada habitat wildlife. Jadi berarti itu menjadi daya tarik tadi ya. Daya tarik dari para, ya mereka mengatakan cinta alam, mulai back to nature, mulai kan gitu ya. Sehingga orang berbondong-bondong menuju ke kawasan-kawasan Taman Nasional. Mas Wir. Saya biasa nyebut kawan-kawan Mas Wir itu sebagai Mas Inung. Nama kecil tuh nama apa? Nama panggilan. Dari kakak saya. Oh, dari kakak itu. Oh, iya. Jadi ini Mas Inung ya, saya mulai Mas Inung. Jadi artinya bahwa kawasan konservasi, kawasan Taman Nasional, dan tentunya status yang lain, ada cagar alam, ada Soka Marga Satwa, atau Taman Hutan Raya, semuanya adalah diperlukan buat umat manusia ya, maksudnya. Karena menghasilkan air. Long term perspektif. Manusia melihatnya selalu jangka imah. Jangka harian. Nah, makanya pemerintah diberi mandat undang-undang untuk menjaga sustainability lintas generasi.
Lintas generasi. Makanya ada istilah keadilan lintas generasi. Keadilan lintas Jadi generasi. generasi Oke. mendatang mempunyai hak Untuk yang sama untuk mendapatkan kualitas lingkungan seperti yang kita miliki saat ini. Itu Berarti- mandat itu mandat di undang-undang itu. Ya. Jadi berarti kita wajib untuk menjaga, melindungi, jangan sampai terjadi kerusakan. Ya. Kalaupun memanfaatkan harus berdasarkan hati-hati. Prinsip kehati-hatian. Maka di Taman Nasional ada zona inti, zona pemanfaatan untuk turisme, ada juga zona tradisional. Ada zona khusus, Bro. Zona tradisional sekarang cukup luas. Di mana akses masyarakat diatur melalui kelompok-kelompok tani. Ya. Jadi yang menjaga kawasan konservasi kita 27,14 juta hektar. 27 seluruh Indonesia. Itu dikelilingi oleh 6.700 desa. 6.700 desa. Dengan penduduknya 16 juta jiwa lebih sekarang. Berarti ini harus mempunyai suatu pola bagaimana masyarakat yang sekian desa, sekian jumlah penduduk itu harus menikmati ya. Menikmati, mendapat manfaat dan turut menjaga. Kawan-kawan, ini bagus sekali. Ya. Mendapat manfaat, menikmati dan wajib menjaga supaya jadi hak dan kewajiban masyarakat diatur sekarang dalam konsep kemitraan konservasi. Baik. Kalau di hutan produksi hutan lindung ada hutan sosial, ada hutan kemasyarakatan, hutan desa. Ya. Jadi berarti petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Taman Nasional ini harus berkaitan dengan pembangunan daerah sekitarnya. Mas Wir. Desa-desa penyangga, termasuk juga kabupaten dan kabupaten di sekitarnya. Ini integrasi antar conservation and development di kabupaten-kabupaten dan provinsi di sekitarnya. Mas Ino. Itu tantangannya. Iya, bagus ya, itu Mas Ino. Itu kan sering sekali justru ada keluhan nih dari kawan-kawan Pemda ini ya. Mudah-mudahan bisa mengkonfirmasi ini. Kok kelihatannya kawan-kawan kehutanan ini sekyu, para manajer Taman Nasional itu bergerak sendiri. Ya, oleh daerah belum kelihatan nih kelihatannya nih. Apakah benar seperti itu, Mas Ino? Saya kira salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Taman Nasional karena pemerintah tidak mampu mengelola sendiri, maka harus ada kolaborasi. Itu intinya ya, intinya di situ. Baik dengan masyarakat, dengan pemerintah, kabupaten, provinsi, bahkan dengan private sector. Harus bekerja bahu-membahu untuk menyelamatkan natural capital. Kan yang membuat Tuhan, kita nggak bisa membuat capital itu. Itu adalah anugerah. Itu jadi seperti Gunung Gede ini kan dulu sejarahnya sejak zaman Belanda. Ada cagar alam Cimungka. Dan sekitarnya kemudian dijadikan kawasan konservasi. Baik. Dan sampai sekarang itu hutan, bukan hanya hutan tua, saya sebut kawasan konservasi yang kita punya sekarang tropical rainforest dan marine. Tropical rainforest saya sebut sebagai hutan purba. Hutan purba. Karena usianya mungkin lebih dari 400 tahun lebih. Oleh karena itu harus ada prinsip kehati-hatian dan mendapatkan manfaat dengan sains, misalkan dengan yang perkembangan sekarang bioprospecting. Sumbernya dari situ. Sumbernya dari kawasan konservasi yang merupakan masih hutan murni asli. Pristine forest. Itu isu yang sangat penting dan harus dipahami oleh para perencana pembangunan. Baik, itu tadi Mas Ino, Pak Wiratno sudah wanti-wanti ya bahwa ini kawasan yang dikonservasikan apapun statusnya ya. Itu agar supaya bisa diturunkan kepada generasi seterusnya. Yang kita pakai istilah keberlanjutan, sustainability. Jadi itu gimana tuh? Apa namanya untuk mencapai sasaran itu kira-kira optimis enggak? Mas Ino? Saya selalu optimis dengan penguasaan sains, teknologi dan wisdom. Wisdom ini penting sekali karena masyarakat setempat itu mempunyai tradisi, kebiasaan seperti sedekah bumi, sasi di kawasan. Mereka sebetulnya mengambil sebatas yang mereka perlukan. Nah,
Wisdom ini menjadi bagian dari fondasi juga karena selaras dengan kebijakan pemerintah sebetulnya. Baik. Prinsip kehati-hatian. Itu yang disebut dengan tadi prinsip kehati-hatian yang disebut dengan kearifan lokal. Masyarakat yang beraneka ragam. Yang intinya bagaimana agar dia bisa eksis di situ yang sudah berjalan kayak Mas Inong, tetapi tidak merusak kawasan. Artinya ini kawan-kawan, bahwa persoalan keberlanjutan semua biodiversity itu sudah kita miliki ya, filosofinya ya, Mas Inong, oleh masyarakat kita ya. Jadi sebenarnya nggak mengkhawatirkan dong sebenarnya. Oke. Seperti yang terjadi dengan masyarakat suku anak dalam, di Jambi, Tua Kajang. Di Taman Nasional Bukit 12 kan pemerintah menetapkan di masa itu tahun 2004 kawasan Taman Nasional Bukit 12 di dalam surat keputusannya di SK-kan oleh Menteri untuk melindungi ruang hidup suku anak dalam. Suku anak dalam. Itu 2004. Itu di SK-kan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi artinya pemerintah sejak awal juga di kawasan konservasi sangat memperhatikan adanya suku-suku atau masyarakat yang ada jauh sebelum kawasan itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai taman nasional. Saya selalu bilang bahwa kawasan hutan, kawasan konservasi bukan kertas putih. Bukan kertas yang putih. Yang tidak ada historis dan hubungan masyarakat dengan kawasan itu. Bro. Di Tua Kajang banyak tempat yang masyarakat memandang hutan bukan hanya sekedar sumber ekonomi, tetapi hutan adalah rumah mereka. Hutan adalah rumah yang harus dijaga. Hutan adalah our home. Our home. The only earth, only one earth ini juga only saya one kira earth. Ini message yang penting. Karena selama ilmu pengetahuan yang ada saat ini, itu kan belum ketemu planet lain yang layak huni seperti sampai saat ini. Jadi artinya kita tuh hanya satu bumi, satu rumah itu rumah itu cocok di alam semesta ini yang sampai sejauh ilmu pengetahuan yang paling sophisticated pun mereka belum menemukan yang layak huni. Ini makanya kenapa kita selalu ingin mendorong prinsip kehati-hatian. Di dalam mengurus alam, di dalam mengeksploitasi alam, karena ini kan banyak faktor setelah revolusi industri itu sampai sekarang kan memang faktor antropogenik yang merusak. Itu faktor manusia. Manusia memegang peran penting itu ya. Dulu alam ini kan karena faktor cuaca dan adanya macam-macam faktor alam. Tapi kerusakan bumi itu sekarang disebabkan oleh manusia. Manusia memegang peran penting. Sangat penting di dalam merusak dan juga di dalam memelihara. restorasi. Dalam waktu yang sama. Jadi kita diberi pilihan sebetulnya. Mau kiri mau kanan. Mau surga mau neraka. Mas Inong. Ini kawan-kawan semua. Saya kira sosok Mas Inong. Sosok daripada Wiratno. Itu sudah tidak asing lagi buat kalangan pencinta alam. Lalu kadang-kadang kalian menyebutnya itu Mas Inong. Lalu kalian juga memahami bahwa filosofi dasar adalah katanya ini tolong dikoreksikan itu tersesat di jalan yang benar itu gimana? Judul buku saya itu. Oh judul buku. Oh iya makanya tersesat jalan yang benar. Kok tersesat benar-benar tersesat atau tidak tersesat? Gimana filosofinya? Jadi Prof, teman-teman semua itu saya tulis buku itu terbit 2013. 2013. Itu basisnya ketika saya ditugaskan ke Loser, Prof. Tahun 2005 sampai 2007, sekitar 3 tahun dan di masa itu persis setelah tsunami 26 Desember 2004. Saya Januari udah tugas saya dapat SK ke Loser. Jadi Kepala Taman Nasional. Setelah tsunami. Mas Fir di sana. Waduh, berat sekali itu. Jadi masih dalam kondisi belum aman. Ya, lalu hobi saya menuliskan, membuat
jurnal harian tentang apa saja yang alam kami jurnal itu. saksikan, ya saya ketahui, dan itulah saya merasa tersesat. Tapi jalannya udah benar, konservasi kan jalan yang benar sebetulnya. Iya, benar. Tujuannya benar, tapi di jalan ini kita bisa Oh, kemana-mana. ke kiri, ke Ke kanan. kiri, ke kanan, Iya. banyak tantangan yang harus diselesaikan. Oke. Banyak masalah. Tanda petik tersesat. Iya. Tapi juga itu otokritik saya kepada teman-teman yang udah bekerja di konservasi tapi tidak bisa menyelesaikan problem. Kan dua, Prof, ini, menyelesaikan problem dan mengembangkan potensi. Menyelesaikan problem Dan mengembangkan potensi yang ada di dalam kawasan yang dikelolanya. Dan semuanya itu memerlukan pendekatan sains dan pendekatan kemampuan leadership kita. Dan istilah sekarang belusuan. Kepala Taman Nasional harus belusukan, teritorial, harus masuk. Kalau enggak nggak bisa. Nggak bisa melihat dalil kalau enggak. Ya. Benar atau salah terhadap belusukan. Karena message dari Tuhan itu sebetulnya ada di alam itu. Iya. Namanya ayat-ayat kauniyah. Nah itu, Prof. Jadi ayat-ayatku ada di alam itu. Ada, benar. Luar biasa. Jadi itu, Prof, yang sebetulnya mengawali saya menulis buku. Ditulis oleh banyak teman, ada pakar orang utan, ada tokoh yang mengembangkan community based ecotourism di Tangkahan itu. Tapi arahnya dari Mas Wiratno. Saya yang meramu dan saya memberikan dan memfinalkan buku itu. Berapa buku yang sudah terbit? 15 buku. Kawan-kawan bersama-sama maupun sendiri. Ini Pak Wiratno, ini Mas Wiratno ini nggak kalah juga dengan seorang akademisi kan gitu. Jangan nyanyi, akademisi belum nulis buku sudah 15. Jadi luar biasa. Tapi juga saya lihat ada calon-calon tulisan yang baru ya. Iya. Ada yang belum sempat diterbitkan, ada yang saya melihat banyak orang bertanya bagaimana cara ngatur waktu dan mendapatkan waktu. Itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya, bagaimana cara ngatur waktu. Ya mungkin juga Prof mengalami juga, setiap orang, teman-teman mengalami apa yang disebut sebagai personal calling. Personal calling. Panggilan hidup saya itu apa sih sebetulnya? Ada juga yang dapatnya ketika sudah tua, seperti Pak Panji itu, Panji Yudhistira, almarhum yang sejarawan kita itu, beliau menemukan callingnya setelah pensiun justru. Tapi ketika bertugas di Ciamis, beliau menemukan cagar alam Kurders. Yang mencari Kurders itu siapa? Kurders orang Belanda itu. Campuran Belanda Bandung. Beliau akhirnya menerjemahkan banyak dokumen. Jadi Pak Panji menemukan callingnya sampai beliau meninggal. Itu menuliskan sejarah konservasi, menerjemahkan dari bahasa Belanda, dan banyak temuan baru yang kita akhirnya bisa belajar dari tulisan-tulisan Pak yang Panji diterjemahkan. Ya, bagus sekali. Jadi saya kira setiap rimbawan, kalau kita bilang rimbawan, harusnya kalau belum menemukan harus dicari sampai ketemu. Saya kira itu filosofi ya, bagaimana mencari titik agar supaya kita bisa mengungkap segala sesuatu. Dan ketika dapat panggilan itu akhirnya kita punya self recharging energy. Itu dari Tuhan semua. Semua dari Tuhan. Makanya buku saya tidak pernah saya jual. Saya bagikan itu open access. Alhamdulillah. Di dalam web saya yang dibantu oleh Mas Bisro dan teman-teman itu adalah iwstripcenter.com. Di situ bisa di-download. Kawan-kawan, luar biasa. Seorang mantan birokrat pada saat menjadi aktif di birokrat sebagai dirjen terakhir, aktif menulis buku ya, Mas Ber. Tadi belum dijawab loh, bagaimana membagi waktu itu? Iya itu gimana itu? Iya. Itu pertanyaan yang kadang-kadang sulit saya jawab. Tapi dulu saya ini mulainya kembali ke kampus dulu di Gajah Mada waktu saya dipaksa menjadi redaktur majalah Kehutanan. Ada pemaksaan saat itu? Pemaksaan itu sama Mbak Chandra itu redaktur Foresta, namanya majalahnya Foresta. Dan dari situlah saya belajar editing, belajar menulis itu memang proses ya? Proses yang lama. Tapi saya kira saya menemukan isu-isu sosial justru ketika saya riset di S1 di Dompu. Di Dompu. Saya tinggal 6 bulan. Oh di sana. Ya, metodologinya nggak tahu, tapi yang disebut sekarang itu
participatory action research atau Oh dan iya, seterusnya. Pada iya, waktu kami iya, nggak iya. tahu, Ah, tapi kami padahal stay. itu apa yang dilakukan, ternyata benar, participatory research. Iya, iya. Profesor Sumitro waktu itu Oh, beliau almarhum, almarhum itu ya, Prof. beliau Oke, memberikan oke. kamu harus ke lapangan. Itu teman baik saya tuh. Iya, Prof. Iya, Sumitro. iya, Ya, iya. Ya, itu Mas, Prof. ya Mas Ino. Saya mendengar nyanyian Mas Inung tentang alam, tentang konservasi. Yang dikirim ke saya tuh ada Iya, lagunya. iya. Itu yang nyanyi tuh Mas Inung atau penyanyi yang? Bukan, yang nyanyi teman-teman di Akita Jawi Taman Nasional. Oke. Dan mereka yang meramu Oke. itu menjadi lirik judulnya My Way. My Way, jalan saya. Jalan saya. Jalan menuju ke surga. Ya bro. Kalau boleh satu lirik aja, satu baris, gimana anunya tuh? Saya ingin mendengarkan itu ya. Ya kalau kata-katanya begini, konservasi alam bukan sekedar pekerjaan. Konservasi alam bukan sekedar pekerjaan. Bukan seperti kita membuat sepatu atau membuat bukan baju. Itu ya. Bukan itu. Tetapi konservasi bukan itu. Tapi ya adalah jalan yang dipilihkan Tuhan. Itu jalan yang diberikan oleh Allah. Oleh Allah. Kepada kita. Kepada umat. Kita yang bekerja di konservasi, bekerja ngurus hutan, patrolinya hutan pro fauna, teman-teman yang polhut yang patroli baik di gunung maupun di laut, saya bilang itu adalah jalanmu, itu adalah hidupmu. Jadi itu sesuai. Maka begitu kan, karena ini bukan sekedar pekerjaan tapi jalan yang dipilihkan Tuhan kepada kita, maka bersyukurlah. Akhirnya jalan dengan cara apa? Bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas dalam menjalaninya. 3. Keras, ikhlas, cerdas. Bekerja keras itu ya bekerja pantang mundur habis-habisan. Bekerja ikhlas, ya kita terima pekerjaan kita itu sebagai panggilan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, bukan hanya panggilannya karena SK Menteri, bukan. Nah, itu yang penting. Jadi beyond sebagai ASN. Itu penting. Yang ketiga, bekerja cerdas, jangan pernah bekerja sendiri. Together. Makanya kolaborasi, persaudaraan. Karena nggak bisa ngurus alam ini sendiri. Itu mandatnya Tuhan kepada para nabi. Kita hanya manusia biasa, kita tidak akan mampu mengurus alam. Kecuali kamu berjamaah untuk gotong royong menyelamatkan alam itu dan mengambil secukupnya saja. Bahasa Jawanya istilahnya sakmatio. Mas Wir, satu lagi nih. Di kuat juga arum. Itu 41 itu gimana itu adanya? Sehingga kok sampai mengangkat filosofi yang ada dalam Al-Quran sebagai ayat kauliyah, kaitannya dengan saya tidak tahu waktu itu saya pernah mendengar ceramah gitu. Pada waktu penciptaan manusia kan para jin bertanya tuh, Tuhan, kenapa kamu akan menciptakan manusia? Kenapa Tuhan mau menciptakan manusia yang nyata-nyata dia akan merusak alam? Nantinya akan merusak alam yang ada potensi merusak alam. Dan sekarang terbukti juga karena itu faktor manusia sebetulnya. Jadi yang merusak alam. Tapi juga kenapa Tuhan menurunkan ayat itu? Al-Quran 600 tahun kah? Iya. 600 tahun. Iya. Tuhan memberikan perintah. Arum itu manusia sebetulnya. Akibat ulah manusia. Berarti kan tindakan manusia kepada bumi. Terjadi kerusakan. Di daratan dan lautan. Nah, udah terbukti. Ada buktinya. Pada sekarang terbukti. Setelah 600 tahun kemudian penduduk bumi 6 miliar dan akan sampai ke 11 miliar. Itu adalah akibat dari perbuatanmu. Tapi ulah manusia kan tidak semua. Ulah manusia yang serakah tadi kan, karena kerusakan alam itu sebetulnya ada 2, bro. Menurut saya dan keyakinan saya. Ada 3. Satu karena miskin. Terpaksa dia. Yang miskin ini yang dirangkul oleh pemerintah dalam hutan sosial, dalam kemitraan konservasi. Itu menjadi suatu karena dia terpaksa.
Karena terpaksa. Lahannya sedikit, mungkin tidak Oke. punya lahan. Oke. Akhirnya dia Itu mencuri. jadi ada namanya prosperity approach. Prosperity dulu. Oke. Tuh, Ya, dulu ada program zaman dulu. ya, sekarang hutan sosial. Iya. Oke. Pemerintah merangkul itu. Mm-mm. Anak-anaknya yang bertebaran yang enggak, pemerintah wajib. Dan itulah yang dilakukan dengan 5,5 juta hektar sekarang hutan sosial dan akan terus bertambah. Kemudian yang berdasi yang karena serakah. Biasanya Yang ini berdasi serakah iya, biasanya. ini kan yang paling merusak. Oke. Dan menyuruh yang miskin untuk melakukan tindakan. Bahkan kan banyak yang diijon. Kalau Banyak. penambangan emas tanpa izin itu diijon. Diijon itu. Diijon. Itu termasuk kelompok. Jadi dibayar dulu. Termasuk Oke. kelompok antroposentris itu. Iya. Jadi ketika mereka sudah dapat alternatif ekonomi, Oke. mereka seperti ditangkan, mereka menjual hutan tanpa menebang kayu. Ekoturism dan semua. Harusnya berubah ya. Berubah. Dan banyak sekali sekarang masyarakat yang Sudah mengarah ke sana. mengarah kepada hijrah dari yang dulu. Hijrah dari yang Ini merusak. konsep hijrah sekarang kan dari yang merusak menjadi menjaga. Itu satu lompatan apa? Yang luar proses biasa yang itu. luar biasa. Sulit Sulit dan ya. tapi bisa kita lakukan, bisa terjadi. Ya. Saya baru dihubungi namanya Abah Asep. Dia Abah Asep. seorang satpam Oke. di Pindad. Ya. Dia bilang ke saya, Pak, kerjaan saya itu ngambil bibit di mana-mana saya tanam di Pindad. Semalam baru WA-an dengan saya, teleponan. Ini orang yang dipanggil ini, Abah Asep ini. Dia nggak ada yang menyuruh. Dia dianggap orang gila. Ngapain itu? Itu Menteri Kehutanan di Pindad katanya begitu. Tapi dia terus menanam. Dengan keyakinan. Dengan keyakinan apa yang dia tanam itu ya, nanti pasti bermanfaat. Segala macam biji Tanam diambil saja. dia semaikan di rumahnya. Ini menarik juga fenomena Abah Asep ini. Tadi malam saya ngobrol diskusi. Filosofinya harus kita ambil tuh. Menanam. Filosofi menanam itu. Menanam. Ya, ini kan juga lompatan budaya dari dulu menebang, meramu, mengambil, berburu, mengeksploitasi. kemudian menanam dulu baru mengambil hasilnya. Ya, banyak sekali orang-orang yang terpanggil untuk menyelamatkan lingkungan dan mereka tersebar di seluruh Nusantara. Kita harus mendukung mereka. Baik. Mas Wir, Mas Ino, luar biasa. Obrolan yang luar biasa ini kita ingin nambah lagi nih Mas Wir ya, waktunya ya. Siap. Jadi, ini kan dari Sabang sampai Merauke. Beragam-ragam. Wah, itu dia. Gimana cara mengakurkan keanekaan ragaman itu dalam bentuk pengamanan nasional ini gimana? Saya pernah mengatakan di dalam bahasa Inggrisnya satu kalimat. Oke. Jadi untuk Indonesia ini menurut saya kalimatnya adalah how to win the heart of the people. How to win? How to win the heart of the people. The heart of the people. Jadi kalau kita bisa merebut hatinya manusia dimanapun, mau Papua, mau mereka pasti kita bersama-sama kita. Nah, yang 10 cara saya itu ngurus kawasan konservasi, pertama kali memanusiakan manusia. Satu, memanusiakan manusia. Berarti kan manusia sebagai subjek. Masyarakat pinggir hutan itu jangan dianggap hanya angka statistik. Mereka adalah manusia yang mempunyai vision, mempunyai cita-cita, dan menghadapi problem nyata. Itu harus dan mempunyai hak. Punya hak juga untuk kesehatan, untuk pendidikan yang layak. Makanya di Bukit 12 kita kan ada mobile school. Ada mobile Jadi, school. Staf Taman Nasional di sana itu keliling masuk dalam hutan untuk mencari anak-anak, melanjutkan programnya Mbak Budet Manurung waktu itu. Budet Manurung dan Warsi. Jadi ya saya kira memanusiakan manusia maksudnya masyarakat. Kemudian menghormati. Yang kedua ini. Yang kedua menghormati adat budaya. Menghormati adat budaya. Adat budayanya harus kita ketahui yang masih connecting dan cocok dengan kondisi saat ini. Dan banyak yang cocok, itu harus dijadikan fondasi, memperkuat fondasi kita ngurus hutan konservasi. Kalau nggak ada fondasi, ya nggak arah nggak jelas kan? Nggak jelas. Itu yang kedua. Yang belum pernah dilakukan, dinyatakan itu adalah menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia. Masyarakat pinggir hutan, masyarakat di dalam hutan, masyarakat hukum adat. Luar biasa. Jadi dengan pendekatan itu, mereka ada di pihak kita.
sering mereka menghadapi problem real, Hmm. gagal panen, Iya. panennya yang sedikit, Iya, iya, iya. processing non timber forest produknya, pasarnya dikuasai tengkulak. Oke. Jadi pemerintah tidak boleh menjadi tengkulak, baru dia harus pada posisi netral, karena menurut saya untuk menyelesaikan masalah konservasi kita pemerintah nggak boleh menjadi bagian dari masalah itu, Nggak boleh. nggak boleh. Benefit harus untuk mereka ya keuntungannya ya. Untuk mereka. Oke. Kalau menyelesaikan perambahan sawit, masa kita menerima uang dari sawit, ya tetap aja sawitnya lestari di situ di dalam Taman Nasional. Dulu saya menebang sawit Luar di biasa, ya. Jadi kemudian prinsip scientific base, kerja di lapangan, 5. kerja lintas eselon 1 dalam kementerian. Itu penting. Sekarang itu penting. Yang Volu sekarang kan harus menyatu untuk Volu. Kerja di dalam lintas eselon 1 dalam kementerian, kemudian kerja lintas kementerian. Oke. Jadi di dalam dulu diberesin, kemudian baru keluar juga sinergitas. KL, kementerian lembaga itu sangat penting. Misalkan kayak seperti Kementerian Desa kan juga nyambung dengan desa-desa pinggir hutan. Seperti itu. Kemudian resort based management bekerja di lapangan, bukan di belakang meja. Birokrat konservasi bukan amtenar, dia bukan amtenar, harus menguasai lapangan. Tahu problem real lapangan seperti apa sehingga solusinya bisa dicari bersama masyarakat. Alhamdulillah. Mas Wir, optimis banget tuh kelihatannya, luar biasa. Optimis. Saya setuju. Saya tadi komunikasi dengan Ibu Menteri, Bu, saya optimis. Harus optimis. Dan tim ALHK harus optimis, dan teman-teman optimis. Ya, oke, ini optimis. Optimisme ini menjadi energi positif. Energi positif kita untuk recharging baterai kita biar nggak melemah. Mas Wir, terakhir, untuk recharging, untuk membentuk pikiran yang positif, untuk ke depan, apa saran utamanya? Untuk jajaran kita semua, di lingkup KLHK aja dulu lah, kan gitu kan. Ya, positive thinking sesuatu yang by default kadang-kadang dimiliki oleh, sebetulnya ada di semua manusia. Ada ya, potensial ada. Manusia kan pada prinsipnya baik, artinya lurus. Ada lurus ya. Kalau bengok sedikit itu pasti ada yang mengingatkan. Ya, benar. Jadi mengasah itu, bekerja aja. Rezeki kita itu Tuhan yang Insya Allah. Alam yang akan ngurus kita. Banyak sekali aktivis, misalkan volunteer itu, gerakan volunteer itu menyelamatkan alam, menyelamatkan kalau ada bencana. Iya. Mereka nggak punya modal apa-apa, cuma punya hati. Betul. Punya tangan. Jadi open mind itu nomor 1. Open heart, kita harus terbuka hati kita. Open mind, open heart. Open mind itu ya harus menerima perbedaan, menerima bahwa kebenaran kita itu relatif. Iya, relatif. Besok lagi ada kebenaran baru, kita harus kita harus menerima. Open heart ya, hati kita yang terbuka untuk menerima petunjuk Allah. Bisikan dalam bahasa Jawanya wisik. Kalau Rasul, Nabi dapat wahyu. Kita manusia ini modern dibisikan juga. Itu berarti kita harus frekuensinya harus dapat. Cuman kita mampu nggak mendengarkan bisikan. Betul. Itu kan setiap hari hati kita harus kita bersihkan. Tidak boleh negative thinking. Lalu open will itu kehendak Tuhan. Kalau kita sudah berusaha, kita akhirnya tetap serahkan. Saya udah capek Tuhan ini ngurus alam ini. Silakan Tuhan membereskan sisanya. Baik, Mas Wiratno, luar biasa. Obrolan kita sangat, orang mengatakan ini daging melulu ini. Luar biasa. Ada sayurannya juga, Rob. Harus ada sayurannya supaya ada campuran. Insya Allah. Kawan-kawan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Wiratno atas kontribusi langsung kepada umat yang lagi mencari jalan. Lagi galau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam konservasi.